Ketika Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, saya sudah bekerja sekitar 14 tahun lebih di istana. Jadi tahun 99 saya sudah 14 tahun lebih. Jadi ketika itu, oke, satu cerita lagi ya. Sampai itu Gus Dur juga orang yang sangat pemaaf, sangat pemaaf. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan besar fatal terhadap Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia. Ceritanya suatu pagi beliau itu akan dipotret untuk majalah luar negeri, saya agak lupa, kalau tidak Times, Newsweek. Sehingga kita sudah persiapkan mulai subuh, itu kita sudah persiapkan karena Presiden Gus Dur itu pagi sekali sudah mulai bekerja. Kalau Pak Harto dulu datang ke kantor itu sekitar jam 10, nanti jam 3 sudah pulang beliau. Jadi tapi kalau Gus Dur itu subuh sudah bangun, mungkin habis subuhan, terus jalan-jalan di sekeliling istana, di halaman tengah ada tamu kadang, nanti setelah itu langsung acara terus sampai malam tamu-tamu lagi sampai jam 12, jam 1. Saya bilang, ini presiden kapan istirahatnya? Itu ada toilet semua gitu. Jadi pagi itu kita udah persiapkan jam 8 tet harus sudah siap, saya bilang. Jadi saya waktu itu rumah saya Bekasi, saya dari rumah setelah subuh jam 4 itu saya sudah ke istana jam 8. Jadi harus oke udah bahasa orang-orang asing. Tapi jam 7 pagi kita belum siap dengan persiapan itu, Gus Dur sudah datang, sudah keluar dari kamarnya dengan ajudan, sudah pakaian rapi gitu. Wah, celaka ya Gus Dur, presidennya sudah datang jam 7. Waduh, sudah. Akhirnya kami mohon maaf Bapak Presiden, ini belum siap. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Terus Presiden nanya, ini nanti saya berdiri atau duduk? Siap Bapak Presiden nanti berdiri. Namun kalau Bapak Presiden menghendaki duduk, kami akan menyesuaikan. Saya sedikit menjilat lah gitulah ya. Terus Gus Dur reaksinya begini, loh enggak, saya tuh nanya, berdiri ya berdiri, duduk apa berdiri? Siap Bapak Presiden berdiri. gitu. Itu pelajaran saya terhadap Gus Dur, bahwa sosok ini sangat istimewa. Akhirnya Gus Dur kami persilahkan untuk menunggu, kita anukan meja, kursi, kemudian ada meja kecil. Beliau berkenan untuk menunggu di situ. Kemudian selain teh, beliau juga berkenan untuk sarapan dengan roti. Kesenangan beliau Gus Dur itu roti tawar. Waktu itu ya roti tawar pakai mentega ditaburi gula, kemudian ditangkap 2, kemudian kita potong diagonal, jadi masing-masing segitiga 2 begitu. Siap, sudah kita persiapkan. Jadi Gus Dur duduk di situ, kemudian ada meja kecil, tehnya kita sajikan, kemudian rotinya kita sajikan. Dan karena waktu itu masih pagi dan saya siap-siap, siapa tahu Presiden menanyakan hal-hal mengenai pemotretan itu, saya mengambil kursi, saya di belakang mejanya. Jadi ini Gus Dur, meja kecil, saya di sampas mejanya. Jadi jaraknya kira-kira segini. Udah Gus Dur disantap itu separuh segitiga, kan ada 2 segitiga, 1 segitiga itu beliau santap makan gitu kan, sampai habis. Jadi saya kan begini, saya bisa melihat beliau situ gitu, habis udah. Saya tunggu, beliau diem aja gitu. Dan waktu itu pertama kali saya lihat beliau, jari beliau setelah di paha itu selalu gerak-gerak begini, seperti menuliskan huruf Arab, karena dari kanan ke kiri. Cuman saya tidak tahu apa, tapi saya yakin itu huruf Arab. Dan saat itu juga terus terang saya kan jam 4 sudah di rumah, saya juga lapar, belum makan, belum apa gitu kan. Ini setan mulai nih. Ini ya, rotinya masih segitiga 1 nih di depan saya persis gini. Jadi ini roti, ini teh, ini presiden gitu kan. Saya lihat roti muka presiden, roti muka presiden. Saya bilang, ini setannya udah, halah presiden ini seraduyan malah kate kowe raidan kowe. Tapi karena saya orang yang cukup beriman,
maka tangan saya tidak terasa saya meraih roti itu. Sambil saya liatin muka presiden gitu kan, beliau diam saja, tidak bereaksi sama sekali. Saya ambil pelan-pelan gini kan, saya ngelih saya dari pagi itu. Ini sebetulnya saya malu, saya udah kan. Kemudian saya gigit pelan-pelan. Itu gula pasir kalau digigit itu mak kretek gitu kan. Jadi saya itu pelan-pelan, malah setengahnya saya mut gitu. Gitu, kretek gitu Bu. Wah, itu saya dengan keahlian yang sangat sangat patut diteladani. Akhirnya habis juga itu roti. Masih ketika saya telan semuanya makler gitu tuh kan, di perut ini lumayan ada ganjel kan. Saya lihat wajah kanannya Bapak Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tadi itu, diam saja masih begini. Saya bilang alhamdulillah. Saya dari tadi saya kan makan ini, saya tidak senden karena kan sambil tegang begini kan pelan-pelan. Akhirnya ini karena saya kagum atas diri saya, kemudian dan saya mulai senden gini kan, menikmati tadi sambil saya mau merem sedikit gini lah. Ya, karena dingin sekali AC istana. Ketika baru mau merem gini, Mas, siap Bapak Presiden, saya langsung kan muter begini maju gitu. Siap Bapak Presiden. Roti saya mana? Oh, saya ini ibu saya kalau dengar sedih ibu saya lari ke ke dapur, kan istana luas ya tentu nggak lari ya, jalan cepat gitu, karena dalam Istana Merdeka ada orang lari pas pampres bisa panik, saya bisa ditembak teman saya sendiri. Jadi jalan tapi jalan cepat ke BB gitu lah, sampai juga di dapur. Kemudian saya minta sama pramusaji cepat bikin lagi ya. Terus saya ngomong udah nggak karuan, kalau bahasa Perancisnya tuh kami sol-solen gitu. Udah orang cepet ya orang mereka tahu, wah gila kamu, wah saya dian tenan itu, wes tau gawe cepet persis yang mau saya bilang di poro loro ya udah. Akhirnya jadi juga tuh roti. Di situ ada kan memang di pantry itu tempat ngumpul para pramusaji itu. Udah ayo bawa sana, ayo bawa sana, nggak ada yang mau bawa sana itu. Yang pramusaji pelayan yang biasa nggak ada yang mau, mereka kompak, mereka dari ya udah kompak semua dan diputuskan saya yang harus mengantarkan karena mungkin siapa menuai badai ya menabur angin akan menuai badai. Jadi hasil rapat pleno DPD tadi, Dewan Perwakilan Dapur tadi, memutuskan sayalah yang harus mengantarkan roti yang barokah. Udah saya jalan kan, itu sudah mau nangis saya betulnya. Dalam perjalanan itu saya sudah bayangkan setelah ini saya pasti dipecat, sudah pasti dipecat, tidak ada ampun. Presiden marah karena rotinya hilang, saya dipecat. Saya masuk koran ya, saya dipecat, nyari pekerjaan pasti susah. Siapa yang mau nerima pegawai bekas maling roti? Maling aja udah lu masih ini maling roti bulas gak elit gitu. Itu jadi saya jalan itu sepanjang jalan saya bayangkan anak istri saya, anak saya nanti putus sekolah, istri saya saya udah mau nangis. Setelah perjalanan panjang saya itu akhirnya sampai juga di depan Bapak Presiden itu. Bapak Presiden, silakan Bapak Presiden rotinya. Presiden ngambil satu kemudian makan, tidak berkata apa-apa. Saya bilang ya Allah ya Robbi, kentang toh ini fonisnya itu apa gitu loh. Gitu beliau tidak ngomong apa-apa. Jadi saya masih berdiri gitu. Karena beliau tidak ngomong apa-apa, rotinya saya taruh di mejanya, kemudian saya kembali ke belakangnya itu duduk gitu.
Terus saya menunggu beliau makan yang satu segitiga itu lama. Saya udah nggak tertarik lagi sama rotinya. Enggak. Saya udah, aduh ya Allah, lama sekali. Setelah lama sekali akhirnya beliau gini lagi, Mas, lagi, langsung berdiri saya, siap Bapak Presiden, gitu kan. Saya udah, inilah saatnya tiang gantungan, gitu kan. Siap Bapak Presiden, gitu. Mas, semen mau lagi rotinya, kenyang saya. Yang ngapunten punya. Jadi kira-kira itu. Ini karena waktunya sudah habis, nanti lain kali disambung lagi.